Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 623. Jika kamu mendengarkan angin, maka akan terjadi hujan. Ji Fei tercengang, dia ingin menguji Seng Lingyun. Dia selalu merasa aneh dengan wanita ini. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau dia akan menjadi lebih aneh. Menangis, hal ini membuat Ji Fei sedikit bingung. Batuk, Ji Fei pura-pura terbatuk, kenapa kamu menangis? Wuho, Seng Lingyun menangis semakin sedih dan keras. Ji Fei terbatuk 2 kali lagi, kenapa kamu menangis? Diminta, wow, Seng Lingyun menangis seperti gadis kecil yang dirugikan kali ini. Ji Fei terdiam, kalau begitu teruslah menangis, aku pergi dulu. Bangun dan pergi, jangan pergi. Setelah Seng Lingyun selesai berbicara, dia bergegas menuju Ji Fei. Ji Fei tercengang, apa yang akan kamu lakukan? Dia segera mengulurkan tangannya untuk memegang bahunya, sebelum dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Seng Lingyun berkata dengan genit, apakah ada pria sepertimu? Sekarang aku akhirnya tahu kenapa kamu bahkan tidak menyentuh istrimu sendiri. Mengapa? Ji Fei bertanya, karena kamu tidak normal. Ji Fei hampir muntah darah, saya berpikir dalam hati, ada apa dengan saya? Aku menangis sedih sekali. Tapi kamu tidak tahu bagaimana cara menghiburku. Kamu terus bertanya kenapa kamu menangis. Kamu malah meninggalkan aku sendiri dan pergi sendiri. Kamu benar-benar babi bodoh. Dengan air mata di wajah cantiknya, Seng Lingyun menatap Ji Fei dan memarahinya dengan marah. Ji Fei tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya menatap Seng Lingyun dengan marah. Apa hubungannya denganku? Apakah kamu menangis atau tidak? Wajah cantik Seng Lingyun menunjukkan kesedihan. Kalian semua tahu bahwa aku sengaja membawa kakek An ke sini. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padaku. Tapi kamu masih mengganggunya. Halus dan menawan, namun tidak ada sedikit pun rasa terima kasih di wajah Ji Fei. Sebaliknya, dia menjadi galak. Katakan padaku kenapa kamu melakukan ini? Pertanyaan. Ada keseriusan dalam hal ini? Tubuh Seng Lingyun penuh dengan kegembiraan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia datang untuk menyelamatkan Ji Fei dengan niat baik, dia akan memiliki sikap sedemikian rupa, sehingga dia bahkan menganggapnya sebagai orang jahat. Melihat Ji Fei, apakah kamu meragukanku? Saya tidak ingin membuang waktu. Oke, Zhou Tianfang dan saya berada dalam kelompok yang sama, dan kami semua ingin membunuhmu. Apakah ini oke? Setelah Seng Lingyun selesai berbicara, dia meletakkan kepalanya di depan Ji Fei. Ayo, pegang saja leherku dan cekik aku sampai mati. Ji Fei melihat penampilan Seng Lingyun dan merasa sedikit bingung sejenak. Dia menggerakkan tubuhnya ke belakang sedikit. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan pergi. Jangan pergi, Seng Lingyun berteriak dengan cemas. Ji Fei memandangnya, kalau begitu katakan saja. Wajah Seng Lingyun penuh kesakitan. Karena aku tidak ingin mati, aku ingin kamu menyelamatkanku. Wuho, air mata lagi. Matanya tertuju pada kakinya, dengan kegugupan dan ketakutan di matanya. Ji Fei langsung mengerti. Bukankah kamu mengatakan bahwa kakimu bisa disembuhkan ketika orang yang tepat muncul? Seng Lingyun memandang Ji Fei dengan wajah malu-malu. Mungkin kamu adalah anakku yang sah. Ji Fei menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Tidak mungkin, aku punya istri. Setelah mengatakan itu, dia berdiri. Rencana Seng Lingyun membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan ingin pergi. Seng Lingyun telah pulih dan segera berdiri dan mengikuti Ji Fei.
Saya tidak peduli apakah saya benar-benar memiliki obat yang tepat, tetapi Andalah yang dapat menyembuhkan saya sekarang, jadi saya mencari Anda. Bibir Ji-Fei terangkat. Apakah kamu ingin mencuri pria sahabatmu? Saya? Seng Lingyun terdiam. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia ingin meraihnya, tapi dia tidak bisa mengatakannya lagi. Saya harap semua orang masih bisa berbicara satu sama lain dan hidup dengan baik saat kita bertemu, dan jangan menjadi musuh. Ji-Fei berjalan menuruni gunung. Seng Lingyun tiba-tiba merasa cemburu di dalam hatinya dan iri pada Li Ruoxi karena mampu memonopoli cinta Ji-Fei. Dia menekan semua komplikasi dan segera mengikuti Ji-Fei. Ji-Fei tidak mengatakan apa-apa, dan mereka berdua turun gunung satu demi satu. Sesampainya di kaki gunung, kami langsung melihat sebuah Land Rover berwarna hitam terparkir di kaki gunung. Phoenix, mengenakan jaket dan celana kulit hitam, berdiri di samping Land Rover. Melihat Ji-Fei turun, dia langsung berlari. Ketika Ji-Fei melihat Phoenix, hatinya menghangat. Meskipun dia telah memperingatkan, Phoenix tetap datang. Aku baik-baik saja, kembalilah, Ji-Fei berkata sambil tersenyum. Mata Phoenix menyapu wajah Seng Lingyun, melihat air mata di wajahnya, dan menatap Ji-Fei. Ji-Fei tidak mengatakan apa-apa, dia juga tahu apa yang sedang terjadi dan tidak bertanya lagi. Ji-Fei duduk di kopilot, dan Seng Lingyun duduk di belakang. Kirim dia ke klub di mana dia akan mabuk dan melamun. Ji-Fei yang memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, hanya mengaku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Phoenix menyalakan mobil dan pergi. Villa keluarga Zhou. Paman Zhou, apa maksudmu dengan penolakanmu yang berulang kali untuk mengambil tindakan terhadap Ji-Fei? Suara Zhou Tianfang keras dan penuh ketidakpuasan. Bahkan bisa dikatakan ini pertama kalinya saya berbicara dengan Paman Zhou dengan nada seperti ini. Ji-Fei tidak bisa mati, Paman Zhou mengatakannya dalam 5 kata sederhana. Zhou Tian sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan dia memandang Paman Zhou. Ji-Fei tidak bisa mati, apakah kita akan mati? Paman Zhou tidak berkata apa-apa dan menghela nafas. Jika menurutmu aku melakukan kesalahan, kamu bisa bertanya pada Tuan Zhou. Mendengus, Zhou Tianfang mendengus dingin dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Zhou Tai di ujung sana melihat Zhou Tianfang memanggil dan segera menjawab panggilan tersebut. Apakah kamu membunuh Ji-Fei? Dia tampak sangat cemas. Zhou Tianfang menekan speakerphone dan melirik ke arah Paman Zhou. Dia tidak membunuhnya, dia juga melukai 9 bawahannya lagi, dan mereka semua kehilangan keterampilan seni bela diri. Brengsek, Zhou Tai memarahi dengan marah. Saat berikutnya, bagaimana cara mengatasi masalah Lu Guxiang? Paman Zhou menyerang Lu Guxiang dan ingin Ji-Fei membunuh Lu Guxiang. Tapi Ji-Fei baru saja menonaktifkan seni bela dirinya. Sampah, kalian semua sampah. Wow, ada suara barang rusak datang dari sisi Zhou Tai di ujung sana. Meskipun dia dipisahkan oleh telepon, Zhou Tianfang sangat ketakutan hingga dia hampir menjatuhkan telepon di tangannya. Apa yang terjadi pada akhirnya? Zhou Tai bertanya dengan cemas. Lu Guxiang dibawa pergi oleh An Yanping. An Yanping berkata dia akan menyelesaikan konflik antara kami dan Ji-Fei dalam waktu 3 hari. An Yanping, bagaimana dia bertemu dengannya? Temui dia saat berburu di Fearless Mountain. Masalah, nada suara Zhou Tai sedikit kecewa, dengan sedikit kegugupan. Zhou Tian merasa lega dan berkata, Tuan Zhou, apa yang harus kita lakukan? Tunggu, biarkan aku memikirkannya. Bagus. Katakan pada Paman Zhou untuk bersiap membunuh Ji-Fei kapan saja. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, dia langsung menutup telepon.
Kalimat terakhir membuat Zhou Tianfang merasa gembira dan memandang Paman Zhou. Apakah kamu mendengarnya? Paman Zhou mengangguk. Saya mendengarnya, tapi saya tidak akan menerapkannya. Paman Zhou berbalik dan pergi dengan santai. Zhou Tianfang hampir mati karena marah saat itu juga. An Jia sudah sangat sibuk saat ini. Namun, Tuan An duduk dengan kokoh di kursinya, memandang semua orang di ruang tamu, dan tertawa keras, dengarkan angin dan hujan. Bab 624. Apa yang menarik dari kehamilanku? Setelah kembali dari Gunung Wuwei, Yu Ping segera melaporkan perkataan Ji Fei kepada dokter keluarganya. Setelah mendengar hal ini, dokter keluarga menjadi cemas dan segera melaporkannya. Akibatnya, seluruh provinsi Ningjiang menjadi khawatir. Pada saat ini, semua orang berdiri di ruang tamu, memandang An Lao di depan mereka, dengan kegugupan dan harapan di mata mereka. Satu-satunya hal yang mereka harapkan saat ini adalah tidak ada yang salah, kalau tidak mereka semua akan sial. Seorang Lao adalah sosok di puncak piramida. Selain suara instrumen, satu-satunya suara yang ada di tempat itu adalah percakapan para dokter yang bernada rendah. Hanya sesekali tawa hangat dari Pak An yang bisa membuat para bos besar merasa sedikit rileks dan membuktikan bahwa tidak ada masalah. 1 jam kemudian, dokter keluarga mengambil hasil pemeriksaan dan memandang Pak An. Selamat Pak An, kesehatan Anda sangat baik dan tidak ada masalah. Panggilan, orang-orang besar lainnya di tempat kejadian menghela nafas lega. Seorang Lao merasa tidak puas dan bahkan sedikit marah pada Ji Fei di dalam hatinya. Dia sangat tidak puas dengan Ji Fei karena melakukan hal-hal yang menipu di usia yang begitu muda. Tetapi dia memandang ke dokter keluarga dan berkata, Xiao Zhang, saya hanya mengatakan tidak apa-apa. Anda harus percaya atau tidak. Jadi saya akan mengacaukan semua orang. Ayah, Dokter Zhang benar, kata An Wendong, bos provinsi Ningjiang. Meskipun dokter keluarga Zhang Xingchao dimarahi, tidak ada sedikit pun kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Tuan An berhak mengkritik, tetapi kesehatan Anda adalah yang utama. Lain kali saya bertemu pria itu yang berbicara begitu bebas. Kita harus menangkapnya. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia seenaknya menipu orang. Dokter Zhang benar, lebih baik mempercayainya daripada ceroboh, pembohong seperti itu harus dihukum berat. Orang-orang besar di provinsi Ningjiang berbicara satu demi satu. Seorang Yanping menunjuk ke arah mereka sambil tersenyum. Kamu. Sebelum Tuan An dapat mengucapkan kata-kata selanjutnya, tangan penunjuknya berhenti di udara, mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Para dokter yang semula menghela nafas lega dan bersiap mengemasi barang-barangnya pun tercengang saat melihat pemandangan ini. Seorang Laos, Zhang Xingchao sudah berlari mendekat. Namun tubuh seorang Lao perlahan meluncur ke bawah kursi. Ayah, seorang Laos. Para bos di tempat kejadian langsung cemas, bahkan keringat mengucur dari dahi mereka. Ini terlalu berlebihan dan sebuah tamparan di wajah. Tadinya saya bilang tidak ada masalah, tapi sekarang saya sakit. Semua orang mulai sangat sibuk. Namun, 1 jam kemudian, kesehatan An Lao tidak hanya tidak membaik, malah mulai memburuk. Semua orang di tempat kejadian menjadi gugup, dan Zhang Xingchao bahkan menangis dengan cemas. Cepat temukan anak laki-laki yang baru saja mengatakan bahwa Tuan An akan koma. Bos provinsi Ningjiang adalah orang pertama yang bereaksi. Semua orang memandang An Wendong pada saat yang sama, dan tiba-tiba teringat. Baru saja Ji Fei dapat mengetahui melalui pengamatan bahwa ada sesuatu yang salah dengan An Lao, bahwa dia akan koma dan tidak akan bertahan 7 hari.
jadi dia jelas bukan orang biasa. Cepat temukan seseorang, seorang Wendong segera menatap pengawal itu. Saya akan menelepon Nona Seng sekarang. Sepertinya dia mengenal orang itu, kata Yu Ping sambil menelepon. Seng Lingyun di sisi lain baru saja kembali ke klub untuk mandi. Saat ini, dia menghadap ke cermin, memandangi tubuhnya yang angkuh dan wajahnya yang lembut, merasa tidak yakin di dalam hatinya. Mendengus, Ji Fei, kamu hanya buta, penampilan dan sosokku tidak kalah dengan istrimu, tapi kamu begitu acuh padaku. Ji Fei bahkan tidak membuka matanya ketika dia tiba di klub. Feng Huang baru saja berkata, kami di sini, dan dia keluar dari mobil dengan sedih, jadi dia merasa sangat tertekan dan marah. Hal ini membuatnya semakin tertekan. Dia merasa bahwa di mata Ji Fei, dia tidak bisa disingkirkan, dan bahkan orang lain tidak ingin melihatnya. Harga diri terluka, masyarakat bahkan lebih terkena dampaknya. Didi, tiba-tiba telepon berdering, dan ketika dia melihat itu adalah Yu Ping, dia segera menjawabnya. Mes Seng, tahukah Anda di mana orang yang mengatakan bahwa orang tua akan koma hari ini? Suara cemas Yu Ping terdengar. Seng Lingyun segera menyadari ada masalah dan segera bertanya, apa yang terjadi? Yu Ping memperkenalkan situasinya, dan Seng Lingyun tercengang. Ji Fei ternyata adalah dewa, Nona Seng. Apakah kamu mendengarku? Yu Ping bertanya, saya mendengarnya, namanya Ji Fei, dan istrinya adalah ketua perusahaan keamanan Bameng. Dia bekerja di bekas perusahaan keamanan Wan Sheng. Saya akan menghubunginya sekarang untuk mencari seseorang. Seng Lingyun tahu persis apa arti penyakit An Lao dan berkata dengan cepat. Aku akan mengirim seseorang untuk seseorang sekarang. Setelah Yu Ping selesai berbicara, dia segera menutup telepon dan menatap An Wendong. Pergilah ke sana sendiri. Wajah seorang Wendong yang berkarakter Cina menunjukkan tekanan yang kuat. Yu Ping segera mengangguk dan bergegas keluar. Seng Lingyun sudah menelepon Li Ruoxi. Li Ruoxi, yang sedang meninjau dokumen, melihat ponsel Seng Lingyun dan menekan tombol jawab sambil tersenyum. Lingyun, kamu baik-baik saja? Ruoxi, apakah Ji Fei ada di sisimu? Suaranya cemas, bahkan sedikit tegang dan gemetar. Li Ruoxi tertegun sejenak. Lingyun, ada apa denganmu? Li Ruoxi bertanya, teringat Ji Fei telah mengingatkannya bahwa Seng Lingyun lebih licik daripada dirinya sendiri. Seng Lingyun tidak terlalu memikirkannya. Ruoxi, ini mendesak sekarang, bisakah kamu memberitahuku apakah dia ada di sini? Li Ruoxi mendengar bahwa Seng Lingyun sangat cemas. Tidak, dia keluar pagi ini dan tidak kembali sepanjang hari. Seng Lingyun terkejut. Itu salah, dia baru saja pergi dengan Land Rover bersama seorang wanita berbaju dan celana kulit. Bukankah dia kembali? Kamu bilang dia bersama Phoenix? Li Ruoxi bertanya. Saya tidak tahu siapa nama wanita itu. Tapi dia mengenakan jaket kulit hitam dan celana kulit. Dia memiliki sosok yang seksi dan terlihat sangat mendominasi. Itu Phoenix. Bagaimana kamu tahu? Li Ruoxi bertanya dengan hati-hati. Seng Lingyun tidak punya pilihan selain memperkenalkan pertengkaran Ji Fei dengan keluarga Zhou di Gunung Wuwei. Bagaimana cara menghentikannya? Pernyataan Ji Fei bahwa orang tua akan koma pada jam 9 malam, dan seterusnya. Adapun kegenitan dia dan Ji Fei, mereka tentu saja tidak membicarakannya. Setelah mendengarkan ini, Li Ruoxi menangis. Ji Fei pergi berkelahi dengan seseorang dan hampir mati, tapi dia tidak menyadarinya. Ini bagaimana saya bisa menjadi istri yang berkualitas? Ruoxi, apakah kamu mendengarku? Melihat Li Ruoxi terdiam, Seng Lingyun bertanya dengan tergesa-gesa. Lingyun, aku mendengarkan,
Tapi Ji Fei tidak ada di sini sekarang, aku menelepon untuk mencarinya sekarang. Li Ruoxi menutup telepon dengan Seng Lingyun, air mata mengalir di wajahnya, dan dengan panik mulai menghubungi nomor Ji Fei. Hasilnya adalah penutupan, memanggil ponsel Phoenix tidak ada dalam area layanan. Li Ruoxi menjadi cemas, berdiri dan berlari keluar, tepat pada waktunya untuk melihat Tai Xiong. Apakah kamu melihat Ji Fei dan Feng Huang? Tai Xiong memikirkan Phoenix yang mengatakan untuk tidak memberitahu Li Ruoxi berita itu, dan segera menggelengkan kepalanya. Direktur Li, saya tidak melihatnya. Yah, kamu Tai Xiong. Sekarang kamu bahkan tidak menganggapku sebagai ketua dewan dengan serius. Li Ruoxi sangat marah. Wajah Tetsuo menunjukkan ketegangan. Di mana Qi Yuan? Li Ruoxi bertanya dengan keras. Dia telah melindungi Nona Julie baru-baru ini. Dia belum kembali sejak dia pergi hari ini. Tai Xiong, kamu harus segera membawa seseorang untuk mencarikan Ji Fei untukku. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu akan dikeluarkan. Li Ruoxi marah saat memikirkan kenyamanan Ji Fei. Direktur Li, kakak Ji ada urusan dan akan segera kembali. Tai Xiong sakit kepala dan hanya bisa menahan diri dan berkata, apa yang menarik dari kehamilanku, Tai Xiong? Aku menahan semua kata-kataku dan berbalik untuk mencarinya. Li Ruoxi bersandar di kusen pintu dan perlahan duduk, wajahnya penuh kesakitan dan kekecewaan. Air mata bagaikan layang-layang yang talinya putus. Saya telah memutuskan dalam hati bahwa saya akan menjadi wanita sejati Ji Fei hari ini. Bersambung.